Saya juga kaget ketika, oh ada ya orang yang punya pemikiran yang lain gitu ya. Mungkin mereka punya ilmunya sendiri. Tapi yang disorot Roy Suryo itu kan adanya isu bahwa ada bocoran ke paslon nomor 2 gitu Pak Gibran. Gampang aja, tanyain aja orangnya gitu. Komisi Pemilihan Umum telah menggelar debat calon wakil presiden atau debat cawapres pada Jumat malam, 22 Desember 2023 di Jakarta Convention Center, GCC. Namun usai debat cawapres, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Roy Suryo dalam akun sosial media X yang dahulu Twitter @Suryo 1 menduga KPU tidak berlaku adil. Sebab, Roy menyebut, ada 3 mikrofon yang digunakan cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka. Kita harus mampu keluar dari middle income trap. Kuncinya, kita harus mampu. Berbeda dengan cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, serta cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Dan hal itu disebut Roy menjadi perlakuan yang berbeda. 3 mic dimaksud Roy adalah clip-on, handheld, dan headset yang disinyalir adalah earphone atau earfeeder. Untuk menghindari cheating, sebaiknya next KPU adil. Apa gunanya juga ada earphone? Siapa yang bisa fading ke telinganya? Mengapa 2 calon yang lain beda? Tulis Roy dalam akun X, Jumat 22 Desember 2023. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo pun turut berkomentar. Dia menyebut, tiap paslon mendapatkan jumlah mic yang sama saat ajang debat Pilpres 2024. Jumlah mic dalam debat, ada 3 bagi tiap paslon. Ada 3 memang. Semuanya punya jatah yang sama, ada yang nempel di telinga, ada yang kemudian clip-on-nya nempel di sini baju, dan ada mic. Waktu saya tanya, dulu saya juga dapat itu, tutur Ganjar di Solo, Jawa Tengah, Minggu, 24 Desember 2023. Menurut Ganjar, alasan dari banyaknya mic yang digunakan saat debat Pilpres 2024 adalah untuk mencegah adanya alat yang gagal fungsi, sehingga terbantu yang lainnya. Kenapa banyak sekali? Kalau alatnya tidak berfungsi, ada pegangan. Sebenarnya kalau saya tidak tahu teknologi yang lebih canggih soal itu. Rasa-rasanya sih mereka menggunakan itu saja. Saya juga kaget ketika, oh ada ya orang yang punya pemikiran yang lain. Mungkin mereka punya ilmunya sendiri, jelas Ganjar Pranowo. Debat sendiri sebenarnya ada berapa alat sih Pak yang dipasang? Ada 3 memang. Ada 3 semua punya jatah yang sama. Ada yang nempel di telinga, ada yang kemudian clip-on-nya di sini, dan ada mic. Waktu saya tanya, dulu saya juga dapat itu kok. Kenapa banyak sekali? Kalau alatnya tidak berfungsi, maka ada backup-nya. Sebenarnya kalau saya tidak tahu teknologi yang lebih canggih pada soal itu. Rasa-rasanya sih, ya mereka menggunakan itu saja. Saya juga kaget ketika, oh ada ya orang yang punya pemikiran yang lain gitu ya. Mungkin mereka punya ilmunya sendiri. Tapi yang disorot Roy Suryo itu kan adanya isu bahwa ada bocoran ke paslon nomor 2 gitu Pak Gibran. Gampang aja, tanyain aja orangnya gitu. Di sisi lain, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Hashim Asyari geram dengan pernyataan Roy Suryo. Pasalnya, Roy menyebut dirinya sebagai pakar telematika itu membuat pernyataan yang ditengarai sebagai disinformasi. Roy Suryo memang tukang fitnah, kata Hashim, Minggu, 24 Desember 2023. Hashim menjelaskan, apa yang disampaikan Roy Suryo dalam akun sosial media X yang dahulu Twitter @Suryo 1 sangat tidak mendasar dan keliru. Sebab, kata dia, semua kandidat menggunakan alat yang sama, termasuk Gibran. Semua calon wakil presiden pakai alat yang sama, ucap Hashim. Hashim menambahkan, 3 mic yang disediakan kepada tiap kandidat berguna untuk mengantisipasi jika salah satunya ada yang mati. Bukan earfeeder. Itu mic yang ditempel di pipi dan dicantolin di kuping. Semua cawapres bisa ditanya dan juga stasiun TV penyelenggara debat, dan juga tim paslon YG berada di holding room saat pemasangan mic, bisa ditanya, ungkap Hashim. Hashim memastikan, pernyataannya bisa dipertanggungjawabkan.
Dia juga memastikan, debat berlangsung secara spontan dan sangat tidak masuk akal jika ada pembisik untuk memberi contekan. Saya sebagai penyelenggara juga tahu dan siap tanggung jawab. Debat spontan, tidak mungkin didikte, dengarkan bisikan atau baca contekan, katanya. Adapun akibat pernyataannya, kini Roy Suryo akan dilaporkan oleh Ketua Umum Cyber Indonesia, Muwannas Alaidit ke Bareskrim Polri. Betul, rencana, laporan, ke Bareskrim, kata Muwannas saat dikonfirmasi, Rabu, 27 Desember 2023. Muwannas menyebut pihaknya akan melaporkan Roy terkait dugaan penyebaran hoaks atau berita bohong atas tudingan yang dilontarkannya. Roy Suryo sangat layak dilaporkan atas dugaan menyebarkan berita bohong sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan 15 U nomor 1 tahun 1946 soal penggunaan 3 mikrofon Gibran yang dituduh Roy Suryo berbeda dengan paslon lain, padahal sama, tutur dia. Muwannas turut menyampaikan tudingan yang disampaikan Roy itu seolah-olah menunjukkan Gibran telah berbuat curang saat pelaksanaan debat Cawapres. Kata Muwannas, jika tudingan ini dibiarkan tanpa ada upaya hukum, maka bisa berbahaya bagi KPU selalu penyelenggara Pilpres 2024. Menaikkan nilai tambah di dalam negeri. Di tengah gempuran resesi global, perang dagang. Kepada kami, mungkin tidak Anda mentargetkan mendapat pertumbuhan ekonomi 7% di dalam 1 tahun. Orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Yang tidak ada dalam kebijakan ekonomi kita saat ini adalah keberanian untuk mewujudkan menaikkan nilai tambah di dalam negeri. Di tengah gempuran resesi global, perang dagang. Kepada kami, mungkin tidak Anda mentargetkan mendapat pertumbuhan ekonomi 7% di dalam 1 tahun. orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Yang tidak ada dalam kebijakan ekonomi kita saat ini adalah keberanian untuk mewujudkan menaikkan nilai tambah di dalam negeri. Di tengah gempuran resesi global, perang dagang. Kepada kami, mungkin tidak Anda mentargetkan mendapat pertumbuhan ekonomi 7% di dalam 1 tahun. orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Yang tidak ada dalam kebijakan ekonomi kita saat ini adalah keberanian untuk mewujudkan